Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa di Note Podcast. Baik, pada malam hari ini kita kedatangan narasumber. Dan sebelum itu saya persilahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silahkan Kak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam Kak. Siapa tadi namanya? Nisa ya? Anissa Kak ya. Nisa. Malam Nisa. Ya baik. Nama saya Andi Sofian. Ini perkenalan lebih jauh, lebih dalam atau lebih dekat. Ya jadi kebetulan saya itu lahir di Makassar. Ya kalau Andi Edi Sofian itu kerap disapa dengan teman-teman mahasiswa. Kebetulan saya mahasiswa. Ya, saya kuliah di IAIN Sinjai. Alhamdulillah sekarang sudah semester 7 yang menjelang 8. Seperti itu. Ya. Statusnya Kak? Status apa dulu? Status Mahasiswa. 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 Baik Kak. Nah, Kakak ini ketua LSM ya? Ya, kok tahu? Tahu Kak. Saya kan Sandro Kak. Oh, Sandro itu Bugis ya. Bugis Kak. Baik. Nah, Kak, JPKB itu apa sih? Kalau JPKP itu lembaga kepanjangan dari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan. Dia lembaga sosial kontrol masyarakat. Iya, jadi kalau cerita mengenai tupoksi atau kinerja di JPKP, dia itu terjun langsung ke masyarakat yang dimana sosial kontrol. Sosial kontrol ya? Iya, seperti itu. Nah, sebelum lanjut Kak, Iya. yang maksudnya sapaan akrab Kakak itu siapa sih? Kalau teman-teman nongkrong atau setiap harinya sama itu kerap disapa Dandi. Kak Dandi. Dandi. Jadi beda. Oh beda. Artinya jauh beda lah. Andi di Sofian tapi sapanya Dandi. Oh iya. Iya. Tapi kalau misalnya di kampus atau teman-teman mahasiswa itu panggilnya Edi. Baik Kak. Iya. Nah, Kakak ini aktif di LSM sudah berapa lama Kak? Saya mulai tahun 2019. Jadi sudah 3 tahun. 3 tahun? Iya. Sudah cukup lama ya? Iya. Oh mungkin Betul. Kakak bisa berbagi pengalaman-pengalamannya Kakak? Di LSM. Iya. Iya. Jadi saya itu bergelut di lembaga swadaya masyarakat. Namanya Lacak. Iya. Lacak itu singkatan dari Lembaga Abstraksi Kes Anti Korupsi. Ya, seperti itu. Saya mulai masuk tahun 2019, kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah itu bulan 6. Saya bergelut mulai bulan 6 di tahun 2019 di LSM. Kemudian bulan 8 tahun 2019 kita itu kan rapat tuh, musyawarah. Iya. Ya, sekaligus pemilihan kepengurusan di DPC Sinjai. Ya, alhamdulillah bulan 8 saya terpilih sebagai ketua DPC Lacak Sinjai. Seperti itu. Kalau pengalaman lain di lembaga Lacak sendiri itu kami terjun ke masyarakat dan mendampingi beberapa masyarakat yang sifatnya kontrol atau berkenan dengan kasus seperti itu. Nah,
Kan ceritanya ini apa ya? Swadaya ya, swadaya. di mana mengenai kontrol kepada masyarakat seperti itu, Kak. Iya betul. Nah, sudah berapa banyak kasus yang sudah dikawal, Kak? Di Lacak itu kita ditargetkan per bulan itu kita kawal kasus minimal 5. Iya 5. Jadi artinya sifatnya aktif seperti itu. Dan tidak ada yang artinya tidak memiliki keterbatasan. Siapapun kita dampingi, selagi masyarakat memerlukan kita ataukah ingin dibantu, kami mendampingi seperti itu. Jadi per bulan itu kita ditargetkan minimal 5 kasus. Baik. Makanya kalau sampai sekarang entah tidak terhitung. Ya, kayak Ya. perasaanku begitu. Waduh. Jadi Kak, apa ya? Tadi dikatakan bahwasanya per bulan itu kasus ditargetkan minimal 5 kasus ya, Iya, seperti itu. betul, iya. Nah, kasus apa saja Kak? Yang paling sering ya tidak lepas dari kasus korupsi. Seperti itu ya. Kadang ada pekerja, kita kan sering juga temukan itu pekerja apa ya, kayak petani yang sifatnya juga swadaya. Itu kan dapat bantuan tuh, dapat bantuan dengan pemerintah, bahkan ada penganggaran seperti itu. Nah kadang tidak disalurkan oleh petani atau ke masyarakat ya. Nah ini yang kita dampingi karena kami temukan ada oknum ya, ada oknum yang tidak memfasilitasi penganggaran ke petani atau masyarakat. Makanya kami menduga bahwa itu adalah korupsi seperti itu. Ya, baik Kak. Nah, pada saat Kakak mengatasi masalah itu, apakah Kakak mendapat tekanan atau bagaimana? Iya betul. Jadi kami itu menganggap itu modus. Iya banyak intervensi. Artinya begini, banyak saya bilang banyak yang mau menggagalkan aktivitas kami sebagai lembaga swadaya masyarakat seperti itu. Nah, kenapa kami menganggap itu adalah modus? Karena bahkan kami temukan itu hal yang mistis, ya, yang tidak terlihat seperti itu. Ya, memang kami menganggap itu cukup ngeri karena pemikiran kami kan di LSM itu ini kan swadaya masyarakat seperti itu. Artinya tidak ada yang salah menurut kami sebagai pendamping masyarakat, tapi kenapa kami anggapannya kan diserang seperti itu. Ada intervensi atau penekanan seperti itu, bahkan kami sempat temukan hal-hal yang mistis yang tidak terduga seperti itu. Itu sering kami temukan di di pejabat-pejabat yang merasa dirinya terganggu. Iya. Nah, baik Kak. Kakak pernah tidak disogok? Di LSM ya? Iya, Pernah. pernah. Iya. Seberapa banyak Kak? Kalau nilainya itu tidak kami tidak hitung. Bahkan memang kami menolak sogokan. Iya. Jadi kebetulan kan di Lacak itu kebetulan saya yang jadi ketua seperti itu. Nah, kami itu berkomitmen dengan semua pengurus DPC Sinjai di Lacak untuk tidak menerima sogokan atau ada negosiasi dengan pejabat terkait pendamping masyarakat seperti itu. Jadi kami memang menolak seperti itu, menolak sogokan. Bahkan kalau ada yang kami temukan misalnya anggota atau pengurus di Lacak Sinjai yang menerima sogokan, kami keluarkan pengurus itu, bahkan dipidanakan sekalipun. Dia tidak pernah sogokan. Kalau mengenai nilai, sebenarnya kami tidak pernah lihat
berapa karena begini, pernah ada pemerintah desa dia itu bawa tapi pakai tas seperti itu, pakai koper. Kami tidak tahu nilainya di dalam tas itu berapa karena memang kami menolak. Kami menolak untuk ada hubungan seperti itu atau sogokan. Jadi kalau nilainya itu kami tidak tahu. Ya, bahkan buka pun kami tidak berani. Iya. Ya. Baik. Nah, selain menjadi ketua LSM, aktivitas hari-hari Kak Dandi ini seperti apa? Iya, saya itu orangnya, saya terus terang ya, saya itu orangnya super sibuk. Super sibuk Iya, ya? karena anaknya saja orang saya sibuki. Iya, jadi kalau mengenai aktivitas, kebetulan saya kan ini masih kuliah. Jadi selain di LSM itu juga aktif di organisasi yang ada di kampus. Iya. Kemudian saya juga kerja. Ya, kebetulan kan di apa namanya? Di selain lembaga atau swadaya sosial kontrol masyarakat, saya juga itu di media. Media. Iya, jadi aktivitas saya bisa dibilang, saya mengakui bisa dibilang ya lumayan lah setiap harinya. Lumayan sibuk ya Kak? Iya. Baik, beralih ke mimpi-mimpi Kakak. Iya. Saya pengen tahu mimpi-mimpi Kakak itu seperti apa. Sempat saya bisa menjadi mimpi Kakak. Iya, jadi begini, apa ya? Pernah saya itu berpikiran, tapi juga mengharapkan, ya, bahwa hal yang saya inginkan itu betul-betul saya ingin capai seperti itu. Artinya ada harapan di situ. Tapi pada kenyataannya saya tidak temukan yang sesuai dengan harapan saya. Makanya pernah saya berpikir untuk tidak sepakat dengan harapan seperti itu. Namun ketika misalnya ada mimpi ataukah memang mimpi itu menjadi kenyataan, saya mintanya hanya satu. Kalau mimpi ingin baik dengan orang-orang seperti itu saja. Sebenarnya simple, karena saya sangat mengakui bahwa saya sendiri tidak bisa menemukan bahwa sebagaimana baiknya saya sama orang-orang. Jadi itu hanya mimpi saya. Masya Allah, terharu Ya, saya Masya Kak. Nah, selain dari mimpi, otomatis kan Kakak pasti memiliki harapan-harapan ke depannya seperti apa? Iya. Harapan saya apa ya, sesuai dengan pribadi saya atau profesi saya seperti itu. Sesuai dengan, kalau boleh sesuai dengan pribadi Kakak dulu. Ya, harapan saya bisa apa? Saya bisa menemukan orang-orang yang betul-betul seide. Ya, mau saya begini. Seide dalam artian itu sejalan lah. Sejalan. Iya. Kemudian kalau masa depan seperti itu, masa depan atau kehidupan yang berkelanjutan, harapan saya di mana saya berada di posisi yang betul-betul menantang. Karena terus terang saja hal yang menantang itu banyak potensi. Ya. Baik, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita kali ini Kak. Ya. Semoga apa yang Kakak harapkan bisa terwujudkan. Dan sebagai kesimpulan, bahwasanya kita harus mencoba hal-hal yang menantang. Karena dari hal-hal yang menantanglah kita bisa, insya Allah kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Ya, Saya akhiri sama-sama. ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah. My come and never sleep on me. Eyes on my chain, so you know I go get what you look.